Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman, rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya, hadis ini menjelaskan tentang salah satu tujuan dakwah sendiri, yaitu mencegah kemungkaran. Nah, untuk mencegah kemungkaran ini bisa dilakukan pertama dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan atau otoritas. Jadi, bagi pemilik kekuasaan hendaklah untuk senantiasa membuat peraturan atau melakukan perbuatan yang mengarah pada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah bilisan, artinya mencegah kemungkaran dengan ajakan atau nasihat. Yang ketiga adalah biqalb, artinya dengan hati. Apabila mencegah kemungkaran tidak mampu dengan tangan dan dengan lisan, maka kita hanya berdoa kepada Allah untuk mencegah kemungkaran tersebut. Yang kedua adalah berdakwah menjadi pelopor mendapat pahala karena umat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dolalah kana alaihi min minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a, rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Hurairah sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak pada kebenaran, pada petunjuk atau kebenaran, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, dan tidak kurang sedikit pun dari pahala mereka itu. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun dari dosa mereka itu. Artinya, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berdakwah adalah seorang pelopor yang mengajak kepada kebaikan. Apabila dia melakukan dakwah tersebut, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengikuti dakwahannya tersebut. Tetapi apabila dia mengajak kepada kesesatan atau mengajak pada hal-hal yang buruk, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikuti hal buruk tersebut. Yang ketiga, berdakwah mendapat pahala karena umat. An Abi Mas'udil Ansori radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan pada satu perbuatan yang baik, maka baginya seperti pahala pelakunya. Artinya, seorang pendakwah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang pertama adalah pahalanya dalam berdakwah, yang kedua adalah pahala dari orang yang mengamalkan dakwahan tersebut. Yang keempat, berdakwah menjadi pelopor kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'un, rawahu Muslim. Artinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencontohkan pada agama satu perbuatan yang baik lalu diikuti, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya, dan tidak kurang sedikit pun dari pahala mereka itu, rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang memulai untuk mencontohkan suatu kebaikan atau suatu perbuatan yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala sama seperti pahala orang yang mengikuti tersebut. Kemudian yang kelima, berdakwah menyebar ilmu.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza matal insanu in qata'a anhu amalhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Artinya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang wafat maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan terkait dalam berdakwah hendaklah seorang pendakwah atau dai menyebarkan ilmu-ilmu, sehingga apabila ilmu itu terus berlanjut dari satu orang ke orang lain, maka amalan atau pahala dari ilmu itu tidak akan terputus meskipun seseorang itu telah meninggal. Selanjutnya, kewajiban berdakwah. An Huzaifah bin Yamani an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allahu ayyab asa alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum, rawahu Tirmizi. Artinya dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang dimana jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, karena atau jika tidak, Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian meminta ampunan kepadanya, namun doa kalian tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya dakwah itu sendiri, yaitu saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Karena apabila kita tidak melakukannya sedangkan kita mampu, maka Allah akan mengirimkan siksa dari sisinya kepada orang tersebut atau kepada kita. Kemudian kewajiban berdakwah selanjutnya, an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu ani walau ayah, rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat, rawahu Bukhari. Jadi di sini Rasulullah menegaskan betapa pentingnya dakwah itu, sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa sampaikanlah apa yang ada darinya, perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang bermanfaat walaupun hanya sedikit. Jadi meskipun hanya sedikit, selagi itu bermanfaat maka sampaikanlah. Kemudian yang terakhir, kewajiban berdakwah. An Abi Ruqayyah Tamimid dari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Rasulullah bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin, rawahul, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat ini menjelaskan bahwa nasihat adalah sebagian dari agama, atau dengan kata lain, semua dari agama merupakan nasihat. Jadi di sini dijelaskan bahwa nasihat kepada Allah, kitab dan Rasul. Maka dari nasihat ini kita dianjurkan untuk senantiasa meyakini, mendekatkan diri serta mengikuti tuntunan sesuai dengan 3 hal tersebut. Kemudian nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, maksudnya adalah kita senantiasa untuk taat dan patuh kepada para pemimpin dalam hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Artinya kita senantiasa menolong dalam hal-hal yang baik, menganjurkan dalam hal-hal yang baik, dan mengajak pada hal-hal yang baik, serta mencegah dari hal-hal yang buruk. Terima kasih.